Halo teman-teman, selamat datang di channel Rancang Reka Ruang, tempat kita membahas desain arsitektur dengan detail yang lebih dalam. Nah, teman-teman tahu nggak, banyak orang berpikir bahwa merencanakan desain rumah itu rumit dan juga mahal. Padahal nih, dengan pemahaman arsitektur yang benar sejak awal, kamu bisa merancang rumah yang nyaman, efisien, dan pastinya estetik, bahkan tanpa pengalaman sebelumnya. Oleh karenanya, di video kali ini kita akan bahas nih tips dan trik gimana merencanakan desain hunian rumah untuk pemula dari nol hingga siap bangun. Ini kita akan bahas nih mulai dari menentukan kebutuhan ruangan, menata layout, memilih material yang tepat, sampai hal-hal kecil yang sering dilupakan tapi berpengaruh besar terhadap kenyamanan rumah. Jadi pastiin kamu nonton sampai akhir ya. Karena di bagian terakhir aku bakal share nih dan tunjukin ke teman-teman bagaimana contoh penerapan nyata dari proyek desain R3 Studio yang bisa menjadi inspirasi buat kalian. Banyak orang ketika baru memulai merencanakan rumah langsung kepikiran nih tentang gaya arsitekturnya. Kayak aku ingin punya rumah minimalis. Kayaknya gaya industrial keren deh dilihat. Atau mungkin Japandi biar kelihatan hangat dan juga rapi. Padahal langkah pertama dalam merancang rumah bukan hanya memilih gaya visualnya aja ya teman-teman, tapi juga memahami gaya hidup penghuninya. Coba bayangin deh, rumah itu kayak pakaian. Kalau bajunya bagus tapi nggak nyaman dipakai, kita pasti nggak akan tahan lama dong makainya. Begitu juga dengan rumah. Desainnya boleh seindah apapun, tapi kalau nggak sesuai dengan cara hidup penghuninya, cepat atau lambat akan terasa nggak cocok juga. Jadi sebelum menentukan bentuk atau tampilan fasad, mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Contohnya nih, berapa banyak anggota keluarga yang akan tinggal di dalamnya nanti? Lalu apakah ada yang bekerja dari rumah dan butuh ruang kerja khusus? Apakah keluarga ini sering menghabiskan waktu di luar ruangan atau justru lebih senang dengan suasana privat dan tenang di dalam rumahnya? Ketika arsitek memahami pola aktivitas harian penghuninya mulai dari cara mereka berinteraksi, bekerja, beristirahat, hingga menghabiskan waktu bersama nih, bentuk ruang akan muncul secara alami. Dari situ kita bisa menentukan hubungan antar ruang, arah sirkulasi hingga pencahayaan yang paling ideal untuk penghuni rumah. Sebuah rumah yang baik selalu lahir dari aktivitas dan kebiasaan penghuninya, bukan hanya dari tren desain yang sedang populer saat ini. Karena tren itu bisa berubah-ubah teman-teman, tapi kebutuhan hidup setiap orang punya karakter yang unik masing-masing. Langkah sederhana ini akan membantu kamu membangun layout yang efisien, fungsional, dan pastinya lebih nyaman untuk ditinggali dalam waktu yang lama. Dalam merancang rumah, salah satu hal yang paling penting yang sering terlewat nih oleh pemula adalah zonasi ruang. Zonasi adalah kunci utama nih teman-teman, agar rumah terasa lebih nyaman, teratur, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Tanpa zonasi yang jelas, rumah bisa terasa sempit, sumpek, dan bahkan bingung nih secara sirkulasi udaranya. Zona publik adalah bagian dari kepala rumah. Disinilah rumah menyapa dunia luar, biasanya terdiri dari teras hingga seluruh isi rumahnya. Area ini harus punya akses yang mudah, sirkulasi yang terbuka, dan tampilan yang representatif. Karena zona ini menjadi identitas pertama nih yang dilihat oleh tamu, maka pencahayaan, material, dan juga proporsi ruang sangat menentukan kesan keseluruhan rumah. Lalu kita akan masuk nih ke zona semi publik atau bagian dalam dari rumah. Inilah area aktivitas utama penghuni seperti ruang keluarga, ruang makan, dan area transisi ke taman belakang. Zona ini sebaiknya bersifat terbuka, mudah diakses dari zona publik, tapi tetap terasa privat bagi keluarga. Nah, disinilah konsep open plan sering diterapkan di dalam ruang tamu, ruang makan, dan dapur bisa saling terhubung tanpa sekat masif. Hanya dibedakan lewat pencahayaan atau perubahan level lantainya saja. Lalu untuk zona terakhir yaitu zona privat atau bagian kaki dari rumah. Bagian ini nih yang menopang kenyamanan dan juga ketenangan bagi penghuninya.
Biasanya berisi kamar tidur, ruang kerja, dan kamar mandi pribadi. Zona ini sebaiknya terpisah dari area publik agar tidak terganggu oleh aktivitas tamu atau mungkin lalu lalang penghuni lainnya. Nah, untuk menjaga privasinya nih teman-teman, arsitek biasanya menempatkan zona privat di bagian belakang rumah atau di lantai 2 jika bangunannya bertingkat. Nah, kesalahan nih yang sering terjadi saat merencanakan rumah bagi pemula adalah menempatkan semua ruangan terlalu berdekatan tanpa adanya pembatas visual atau transisi yang jelas. Akibatnya, ruang terasa saling bertabrakan, kayak ruang tamu langsung menghadap ke kamar tidur, dapur terlihat dari depan rumah, bahkan sirkulasi jadi tidak nyaman. Padahal nih teman-teman, transisi ruang itu bisa dibuat dengan cara yang sederhana aja. Bisa melalui perbedaan level lantai, permainan material lantai atau plafon, dan juga bahkan bisa melalui arah pencahayaan alami. Hal-hal kecil ini nih yang membantu pikiran kita secara tidak sadar memahami perbedaan fungsi antar ruang. Gunakan bukan seperti kisi-kisi, partisi ringan, atau mungkin bisa juga dengan tanaman indoor untuk memisahkan area tanpa membuatnya terkesan tertutup. Hasilnya, ruangan terasa luas dan juga lega, tapi tetap menjaga privasi penghuni di dalamnya. Di dalam dunia arsitektur, banyak orang yang terlalu fokus pada bentuk luar bangunan, padahal esensi rumah yang nyaman justru terletak pada proporsi ruang, pencahayaan, dan juga sirkulasi udara di dalamnya. Arsitektur yang baik itu bukan cuma soal tampilan visual aja teman-teman, tapi gimana setiap ruang itu bisa terasa pas. Nah, untuk pemula, tantangan yang paling sering muncul nih adalah soal skala dan juga keseimbangan ruangnya nanti. Misalnya nih, ruang tamu yang terlalu sempit dengan plafon yang rendah akan terasa pengap dan juga menekan. Sebaliknya, ruang dengan skala terlalu besar tapi tanpa pencahayaan alami bisa terasa dingin dan juga tidak bersahabat. Nah, itulah mengapa dalam perencanaan awal, proporsi sangatlah penting. Gunakan rasio sederhana seperti tinggi plafon ideal untuk ruang utama ada di kisaran 2,8 hingga 3 meter teman-teman. Ukuran ini juga menciptakan kesan yang lebih lega, memaksimalkan sirkulasi udara dan tetap efisien nih dari sisi konstruksi maupun pendinginan ruangan. Selain itu, pikirkan juga arah dan juga aliran udaranya teman-teman. Rumah yang sehat harus punya bukaan dari dua sisi yang berlawanan, agar terjadi cross ventilation atau aliran udara silang yang membuat ruangan tetap sejuk tanpa bergantung penuh pada AC. Udara segar yang terus bergerak akan mengurangi kelembapan dan juga menciptakan suasana yang pastinya lebih nyaman nih untuk penghuni rumah di dalamnya. Begitu pula dengan pencahayaan alami. Cahaya bukan hanya penerangan aja, tapi juga elemen arsitektur yang membentuk suasana ruangan. Cahaya pagi yang lembut bisa membuat ruangan terasa lebih hangat, sementara cahaya sore bisa menambah karakter dramatis pada ruang keluarga. Kuncinya adalah arah. Gunakan kaca besar yang menghadap ke utara dan juga selatan untuk mendapatkan cahaya alami yang lembut sepanjang hari tanpa panas berlebihan. Hindari juga bukaan besar yang langsung menghadap ke barat nih teman-teman. Karena sinar sore bisa membuat ruangan terasa lebih panas dan juga silau, kecuali jika kamu menambahkan pelindung seperti kanopi, kisi-kisi, atau bisa juga secondary skin. Dengan proporsi yang seimbang, pencahayaan alami yang tepat, dan juga sirkulasi udara yang baik, rumah sederhana pun bisa terasa lebih luas, nyaman, dan juga estetik. Nah, inilah fondasi dari desain arsitektur yang bukan hanya indah dilihat, tapi juga berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, kalau kita bicara soal estetika rumah nih, banyak orang yang langsung terpikir bentuk fasad, model atap, dan juga warna cat rumahnya. Padahal salah satu unsur paling penting dalam arsitektur yang sering terlupakan justru ada pada material dan juga warna. Kenapa? Karena material itu ibarat bahasa emosional dari arsitektur. Lewat material, sebuah rumah bisa terasa lebih hangat, kokoh, lembut, atau juga mewah. Setiap material punya cerita dan juga karakternya sendiri, dan tugas kita sebagai perancang adalah
menyatukan semuanya agar berbicara dengan nada yang selaras. Kayu misalnya, selalu memberikan kesan hangat dan juga natural. Batu alam menghadirkan karakter kuat dan juga tekstur alami yang menarik. Sementara cat dengan warna netral seperti ada putih, abu-abu atau mungkin beige bisa menjadi kanvas yang tenang untuk elemen lain yang lebih menonjol. Dan ini hal yang paling penting nih teman-teman. Jangan gunakan lebih dari 3 jenis material utama. Seringkali rumah terlihat ramai atau tidak fokus bukan karena bentuknya yang jelek, tapi karena terlalu banyak nih jenis material dan warna yang saling bertabrakan. Arsitektur yang baik justru yang sederhana. 2 atau 3 material yang dikombinasikan dengan proporsi yang tepat akan membuat rumah terlihat lebih harmonis, bersih dan juga berkarakter. Rumah yang baik tidak hanya sekedar cantik di awal, tapi juga mampu beradaptasi seiring berjalannya waktu. Banyak nih pemilik rumah yang awalnya merasa ruang mereka cukup, tapi seiring berjalannya waktu, keluarganya bertambah, kebutuhannya pun juga berubah, dan akhirnya apa? Ruangan terasa sempit dan tidak lagi efisien seperti dulu. Misalnya nih, ruang tamu yang bisa berubah menjadi ruang kerja, cukup dengan tambahkan meja lipat atau bisa juga partisi ringan. Atau mungkin juga ruang makan nih yang bisa dibuka ke taman belakang dengan pintu geser kaca. Nah, di pagi hari, tempat ini bisa menjadi tempat untuk sarapan dengan cahaya alami, atau ketika di malam hari bisa menjadi area kumpul keluarga sambil menikmati udara segar. Nah, untuk pemula, salah satu pendekatan paling efektif adalah konsep open plan atau tata ruang terbuka. Tapi open plan bukan berarti semua ruangan dilebur tanpa arah nih. Justru di sini pentingnya detail arsitektur. Gunakan pencahayaan yang berbeda, perbedaan material lantai, atau bahkan permainan level plafon untuk memisahkan fungsi ruang secara halus tanpa dinding pemisah. Misalnya aja, area ruang tamu bisa menggunakan parket kayu dengan pencahayaan yang hangat. Sedangkan area makan bisa memakai lantai granit dengan cahaya putih yang lebih terang. Secara visual, dua ruang ini tetap menyatu, tapi secara fungsi jelaslah terpisah. Jadi, bagi kamu yang baru mulai merencanakan desain hunian, ingat, rumah yang baik bukan hanya soal tampilan luarnya saja, tapi bagaimana ia bisa merespon penghuninya, iklim, dan juga lingkungan di sekitarnya. Dengan memahami dasar-dasar di atas, gaya hidup, zonasi, proporsi, material, dan juga interior, kamu bisa memulai proses desain rumah dengan lebih percaya diri. Kalau teman-teman pengen punya rumah impian yang dirancang secara profesional tapi tetap sesuai dengan kebutuhan, jangan ragu ya untuk konsultasi dengan kami di R3 Studio. Karena kami akan membantu mewujudkan hunian estetik dan fungsional, pastinya penuh karakter impian kalian. Oke teman-teman, terima kasih sekali buat kalian yang udah nonton video ini. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.